Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Baik, pada kesempatan ini Pak Idris akan menerangkan tentang materi mata pelajaran fikih yaitu ibadah haji. Kita ketahui bersama bahwa dasar wajib ibadah haji itu adalah di Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari terhadap haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jadi ibadah haji itu adalah wajib anak-anak bagi yang mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Tentu Allah memberikan perintah haji pasti akan mengandung beberapa hikmah. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. Ya, karena kalau kita haji maka kita melihat sendiri bagaimana rupanya Ka'bah, bagaimana itu di Arafah, melempar jumroh di Mina dan sebagainya. Tentu dengan melihat sendiri Ka'bah, jiwa tauhid kita akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah menyatukan umat Islam, tentu saja karena ibadah haji itu umat Islam di seluruh dunia datang ya berkumpul jadi satu di satu tempat yaitu Mekah dan Madinah. Yang ketiga adalah mengajarkan sejarah ya, baik itu adalah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim juga sampai kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Berwawasan yang luas dalam gerak hidupnya dan pengalamannya. Tentu karena kita berkumpul dengan banyak orang, wawasan kita bertambah luas. Yang terakhir adalah belajar dengan dunia luar, mengetahui teknologi yang tinggi. Ya, sama dengan yang keempat, kita bergaul dengan kaum muslimin seluruh dunia, maka kita bisa banyak belajar ya tentang ilmu agama, ilmu dunia, juga tentang teknologi. Anak-anak, bekal haji di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal itu takwa ya. Nasihat bagi orang-orang yang berakal. Artinya kita jangan takut untuk pergi haji karena selama kita bertakwa nanti pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan dan jalan keluar bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji anak-anak itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal sehat, ketiga balik, yang keempat mampu manistato'a, yang kelima adalah bagi wanita itu harus ada muhrim atau pendamping. Rukun haji sebenarnya sangat simpel karena cuma ada 5. Yang pertama adalah ikhram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib ya. Karena rukun maka bila salah satu rukun tidak terpenuhi maka hajinya tentu saja tidak sah atau batal. Sementara wajib haji ya, wajib haji itu ada 5, yaitu pertama ikhram dari miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar jumroh, ulah, wusta, dan aqobah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan namanya wajib apabila salah satunya tidak dapat kita lakukan maka hajinya tetap sah. Tetapi tentu saja kita wajib untuk membayar dam atau denda. Anak-anak, untuk sunnah-sunnah haji banyak sekali. Pak Idris membagikan kepada anak: 1, mandi sebelum ikhram, sholat sunnah ikhram,
membaca talbiyah, membaca sholawat Nabi, berdoa di multazam, dan sholat di maqam Ibrahim. Ya. Kalau kita dari Indonesia, perjalanan ibadah haji bagi yang ikut gelombang yang pertama itu menuju ke Madinah terlebih dahulu. Ya, dan miqatnya ikhram itu adalah di Bir Ali, baru kemudian menuju ke Mekah. Apabila kita masuk gelombang kedua, maka kita langsung menuju ke Bandara Jeddah, ya. Kemudian dari Jeddah kita sudah berpakaian ihram, kita menuju ke Mekah, ya. Yang di situ setelah waktu haji tiba, maka kita ke Arafah, ke Musdalifah, dan kemudian ke Mina, balik kembali ke Mekah. Ini adalah pakaian ihram sebagai salah satu rukun haji, ya. Pakaian ihram tidak boleh ada jahitan bagi yang laki-laki. Seperti ini. Kemudian wukuf di Arafah, ini adalah merupakan puncak haji yang apabila kita tidak bisa hadir, ya, di padang Arafah, maka haji kita tentu saja tidak sah atau batal. Jadi wajib ini untuk ada di sana. Bahkan ketika ada jamaah haji yang sakit, itu tetap dibawa ke sana walaupun berada di mobil ambulan. Kemudian setelah dari Arafah pada 9 Dzulhijjah, malamnya itu kita akan bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah ini merupakan sebuah lapangan yang sangat luas, berpasir, ada batu-batu kecil di sana, dan batu-batu kecil itulah yang kita bawa, kerikil-kerikil itu untuk kita buat untuk melempar jumroh ketika kita berada di Mina. Ya. Ketika pagi langsung meluncur di Mina. Di Mina kita bermalam selama 3 hari. Kemudian selama di sana kita melempar jumroh. Jumroh yang pertama yaitu jumroh ula, jumratul ula, jumratul wusta, dan terakhir jumratul aqabah. Dari Mina kita kembali ke Makkah untuk melaksanakan rukun haji, yaitu tawaf ibadah, tawaf yang wajib sebagai rukun haji. Tawaf itu dilakukan yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran, ya. Dimulai dari start di Hajar Aswad, ya. Setelah itu sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Sofah ke Bukit Sofah ke Marwah, itu selama 7 kali, ya, 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan tahallul, ya, sebagai akhir proses ibadah haji kita. Jadi tahallul itu minimal adalah memotong rambut 3 helai, itu sudah cukup. Baik, itu anak-anak sekilas tentang materi pelajaran tentang haji, terkhusus pada rukun-rukun haji yang jumlahnya ada 6 tersebut. Nah, sebagai pengingat kita supaya kita tidak lupa apa rukun-rukun haji ini, Pak Edri sudah siapkan syair haji, ya, anak-anak bisa dengarkan, kemudian nanti bisa dipraktekkan, dihafalkan, dan besok ketika ada pertemuan tatap muka bisa kita praktekkan di depan. Jadi simpel sekali syairnya, mulai dari talbiyah terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika